laporan dari hasil systematic review yang dimana manifestasi ini terjadi pada lidah, bibir, gusi, dan mukosa bukal. Nah, mari kita masuk ke case discussion-nya. Saya tidak banyak memberikan case discussion, tapi saya akan menganalisis kemungkinan mekanisme patogenesisnya, kenapa bisa muncul manifestasi oral, gitu ya. Nah, ini dari sejawat nih, Dr. Dwi, Ibu moderator kita, sejawat OMers. Jadi sebetulnya banyak yang japri saya, tapi nggak banyak yang berminat untuk mau dipublish dalam seperti webinar seperti ini, karena alasannya biasanya bukan dari dokternya, tapi dari pasien yang bersangkutan langsung ke saya, dan banyak yang bilang jangan dok gitu. Jadi saya hold gitu ya. Saya nggak apa-apa. Kebetulan Dokter Dwi tidak berkeberatan karena ini untuk amal sodaqah jariyah ya Dokter Dwi ya, supaya kita semuanya lebih aware. Kalau kita perhatikan di sini, pasien ini lansia 70 tahun. Kesannya kalau dari atas seperti lesinya beratap agak meninggi, bukan lesi yang datar, bukan makula, tapi yang agak tinggi sedikit, berwarna putih, kemudian ada atapnya. Jika apalagi kita lihat di daerah sini, dia bukan daerah belum ulcer, dia masih beratap ya, meninggi. Kemudian mungkin superimpos dengan Candida albicans, karena kita nggak lihat dari belakangnya ya, karena manifestasi ini juga dikeluhkan oleh pasien dengan perasaan yang tidak nyaman pada lidahnya. Nah, setelah dilakukan treatment oleh Dokter Dwi, itu memang progres bagus, pasien juga merasakan semua melihat di sini secara morfologi, definisi lesinya jadi seperti kayak ada sudah bentuk ulcer. Jadi atapnya kayak udah copot gitu, membentuk sebuah ulcer yang tidak terlalu dalam banget gitu ya. Dan juga kita perhatikan kalau lihat dari ini pun, lihat bibirnya ada sesuatu kayak seperti yang mengering, kayak kruste gitu. Dan di sini pun demikian, setelah mengalami penyembuhan kita perhatikan di sini ada seperti gambaran-gambaran reaksi hipersensitivitas bisa gitu, yang juga berkaitan juga kemungkinan dengan kandidiasis yang kita lihat di daerah sini. Nah, memang pengobatannya itu responsif terhadap antifungal, dan juga Dokter Dwi memberikan antiseptik dan topical analgesik, serta yang terpenting adalah oral health care-nya dijaga pada saat visite untuk memperbaiki area ini. Mengenai antivirus memang tidak diberikan pastinya, karena memang modality treatment standar dari seorang pasien COVID-19 biasanya sudah diberikan Tamiflu alias obat antivirus. Dan kita perhatikan di sini antara di dalam rongga mulutnya dan di ekstraoralnya, kalau dokter semua melihat di sini, itu juga mungkin ada hubungannya ya. Jadi secara dermatologi memang di sini sering sekali dilaporkan ada penderita COVID-19. Nah, kalau kita analisis pada pasien Prof, ini, halo Prof, saya kurang 5 menit Prof, Baik, ya saya percepat ya. Lansia, pada pasien ini adalah lansia, dia seorang imunokompromis dan juga menggunakan obat-obatan, dan secara kita tahu pasien COVID-19 itu mengalami kondisi psikosomatis yang cukup berat, sehingga itu saja pasti sudah berpotensi untuk menyebabkan erythema multiforme maupun lesi yang kita sebut sebagai HM yang berkaitan dengan virus herpes simplex yang sudah ada dalam dirinya mungkin gitu ya. Dan juga kita perhatikan mungkin bisa terjadi kandidiasis serta benign migratory glossitis. Nah, pasien selanjutnya juga ini diberikan ke saya. Pasiennya kalau kita lihat itu ada coated tongue, kemudian ada lesi yang tidak spesifik, dan munculnya bisa karena iritasi dari gigi ini atau muncul sendiri gitu. Nah, kalau kita perhatikan pada kasus ini juga akibat karena 3 hal ini, dia berpotensi untuk memberikan manifestasi oral seperti kandidiasis dan stomatitis aftosa. Nah, pasien selanjutnya adalah ini merupakan dia mengeluh panas, kemudian lentingan panas, kemudian lama-lama agak mendatar, tetapi masih sakit dan menjadi seperti yang di sebelah kanan. Kalau kita perhatikan kasus ini, lagi-lagi analisis saya bahwa pada pasien ini adalah pasien imunokompromis dan menggunakan obat-obatan, dan psikosomatisnya sangat amat dahsyat, dan kebetulan ini terjadi pada bibir dan mungkin berkaitan dengan terjadinya herpes labialis apabila
terlokalisir pada Vermilion border, dan apabila dia meluas lebih luas daripada area Vermilion bordernya, mungkin kita bisa consider sebagai erythema multiforme minor. Nah, banyak laporan di sosial media menyatakan bahwa gambaran di samping adalah manifestasi utama dari COVID-19 ya. Terus disambung lagi Twitter dari Ketua Satgas COVID ID, pakar kedokteran, menyatakan bahwa sariawan juga merupakan manifestasi oral COVID-19. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya data ini di Detik Health ini mereka mengacu pada British Journal of Dermatology. Maka saya cari dan saya pelajari, ternyata mereka lakukan memang dari 666 pasien di Spain, itu 40 separohnya, hampir 47% itu mempunyai mucocutaneous manifestasi. Dan 11% itu muncul di oral cavity. Jadi 25% dari 47%. Kalau dihitung itu hanya 11% dari 666 pasien. Dan selebihnya bentuknya adalah papilitis, glossitis dengan lateral indentation. Kalau kita bilang ini crenate tongue gitu. Kemudian aftos astomatitis, apakah betul real sebuah aftos yang dimana di bidang penyakit mulut kita punya definisi inklusi kriteria untuk kita katakan sebagai stomatitis aftosa. Dia mesti bulat, oval, dengan dikelilingi inflammatory halo, dengan dasar ada fibrinous gitu kan ya. Apakah seperti itu? Kita tidak dijelaskan di jurnal itu. Kemudian harus ada, terus dia laporkan juga 39% ada patchy depapilasi yang kita sebut sebagai geographic tongue. Dan menyatakan ada 39% mukositis, dan selebihnya setuju 50% di antara 11% itu adalah dysgeusia. Nah, discussion-nya saya percepat aja ya, bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang baru yang bersifat infectious disease, di mana manifestasi oralnya belum banyak yang melaporkan, dan apakah penyakit yang punya gejala patognomonik dalam mulut belum ditetapkan secara resmi. Ya memang karena memang masih berlanjut terus gitu. Dan ini memang sesuai sama pendapat Scali dan sama Nanayake tahun 2016 mengenai manifestasi SARS-CoV-1 dan MERS-CoV yang menyatakan hand foot mouth disease dan lesi herpes itu masih ill-defined, masih nggak bisa dinyatakan bahwa pasti itu gitu. Dan oleh karenanya saya menganalisis bahwa manifestasi oral COVID-19 bisa merupakan sebagai bisa juga karena imun sistemnya yang turun, bisa karena reaksi hipersensitivitas, dan bisa juga karena psikosomatis. Secara mekanismenya, secara skematik saya menuliskan bahwa reservoir virus yang berada pada area orofaring menyebabkan viral load yang tinggi daerah situ, sehingga virus infeksinya area palatal dan sekitarnya menjadi dominan dan bisa dalam bentuk enantema atau ulcerasi palatum lainnya. Bisa juga reservoir pada daerah oro dan nasofaring ini merusak saliva kelenjar saliva yang kita tahu bahwa afinitas di daerah situ pun tinggi, si S2-nya, sehingga menimbulkan manifestasi serostomia selain obat-obatan yang juga punya efek samping terhadap kelenjar liur. Hal ini menyebabkan serostomia, tahu sendiri begitu ludah kering pasti flora normalnya terganggu, ditambah dengan imun turun akan menghasilkan manifestasi berupa kandidiasis. Selain itu, waktunya habis, Prof. Mau bonus sedikit, monggo satu. Reservoir virus pada area oral dan nasofaring ini yang virusnya tinggi plus komorbid dan obat-obatan yang dipakai akan menghasilkan manifestasi lebih kompleks seperti reaksi hipersensitivitas dan manifestasinya seperti ulcerasi. Dan COVID-19 dengan transmisi tinggi dan kecemasan tinggi yang menyebabkan kecemasan tinggi menyebabkan gangguan psikosomatis, memberikan manifestasi ringan hingga berat seperti bisa keluar geographic tongue, bisa muncul stomatitis aftosa secara potensial, dan kita ketahui juga psikosomatis berkaitan dengan lichen planus yang khasnya berupa desquamative gingivitis. Jadi secara singkatnya saya buatkan skematik seperti ini, dan conclusionnya bahwa manifestasi oral COVID-19 berupa dysgeusia dan serostomia mungkin sudah dapat diingat sebagai gejala patognomonik. Tapi ulcerasi, kandidiasis, geographic tongue, enantema, dan lain-lainnya mungkin masih dianggap belum
bukan gejala patognomonik, tetapi merupakan petunjuk kita mungkin harus berhati-hati pada orang-orang tersebut dan bisa disebabkan karena manifestasi berbagai sumber. Dapat merupakan manifestasi penurunan daya tahan, reaksi hipersensitivitas dan psikosomatis, dan screening mukosa mulut tetap jadi bantuan kita untuk bisa menentukan apakah dia betul karena manifestasi COVID-nya atau bukan. Hygiene rongga mulut menjadi sangat penting juga, di mana karena reservoirnya ada di dalam rongga mulut, dan itu bisa dengan protokol kesehatan kita menjadi bisa memutus rantai transmisi COVID-19-nya. Adapun tata laksana manifestasi oral diberikan sesuai dengan karakteristik lesi yang tujuannya agar daya tahan tubuhnya meningkat sehingga manifestasinya akan bisa lebih cepat sembuh. Demikian. Pandemi belum berakhir, kita masih tetap harus 3M, 3T, dan jangan lupa tenaga kesehatannya harus vaksin supaya kita cepat bisa menyudahi pandemi di seluruh Indonesia ini. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf atas keterlambatannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Prof. Paparannya sangat menarik dan sangat relevan dengan kondisi pandemi ini. Baiklah Prof. Ini sudah ada 7 pertanyaan, Prof. Monggo. Apakah ini nanti waktunya 15 menit? Apakah masih nutut apa tidak? Kalau mungkin nanti kalau tidak nutut, panitia akan membuat jawaban yang akan dikirim via email. Yang pertama, Prof, izin bertanya dari Animus. Wah, ini kalau namanya kayak gini, kalau dapat hadiah nggak dapat ini ya. Selamat siang Prof, izin bertanya, apakah manifestasi pada rongga mulut itu terlihat pada pasien OTG atau hanya pasien yang moderate atau berat? Terima kasih sebelumnya. Sambung ya Dok. Ya Prof, ini yang pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, Wakil Dekan 3 Prof. Selamat siang Prof, Rahmi izin bertanya, terkait penggunaan povidone iodin sebagai protokol pencegahan untuk COVID, apakah masih bisa digunakan merujuk pada hasil penelitian RCT 4 Februari 2021 oleh Jamie dari Universitas Hospital Poitiers, Prancis? Terima kasih. Itu dulu Prof. Oke, baik. Saya jawab yang pertama dulu, apakah manifestasi oral dari COVID-19 itu terjadi pada orang OTG atau pada orang yang berat? Oke, dari hasil systematic review menyatakan bahwa sebagian besar yang muncul di dalam rongga mulutnya adalah didominasi pada orang-orang yang berat, artinya yang medically compromised-nya cukup tinggi. Sedangkan pada OTG biasanya dysgeusia menjadi the most common symptom. Makanya jadi akibatnya systematic review-nya sepakat banget bahwa dysgeusia is the most gitu. Artinya dia bisa jadi patognomonik. Sedangkan yang ulcerasi, yang ina, yang itu, yang segala macam, yang aneka rupa itu mungkin pada orang-orang yang dirawat mungkin ya mereka memang sudah penurunan daya tahan tubuhnya lebih berat, menggunakan ventilator, apalagi menggunakan ventilator ya, menggunakan bantuan nafas dan lain-lainnya. Mungkin berkaitan dengan hal itu sehingga manifestasinya bisa muncul lebih kerap, lebih sering gitu. Demikian yang nomor 1. Yang nomor 2 dari Pak Wakil Dekan, apakah PVPI? Oke. PVPI itu memang sampai saat ini kita masih masih menunggu banget ya hasil-hasil penelitian dunia gitu ya. Saya juga tidak bisa ngomong terlalu banyak kalau seandainya publikasinya belum ada gitu. Nah memang antara lain yang sudah publish itu, dan kita merujuk pada CDC, memang ada beberapa antiseptik yang efektif terhadap SARS-CoV-2. Kalau dia efektif terhadap SARS-CoV-1, kita suspek dia mungkin saja juga aktif atau punya reaksi yang bagus terhadap SARS-CoV-2. Nah, di antara yang sudah aktif terhadap SARS-CoV-2 itu, antara lain menurut CDC adalah golongan-golongan seperti iodin, kemudian juga klorin dioksida dan juga etanol yang mengandung alkohol gitu. Nah, hasil penelitian yang dilakukan di Poitiers Prancis dan yang terbaru adalah Cervenatne dari NUS itu menunjukkan betul bahwa dia mempengaruhi punya kemampuan untuk menurunkan
CT dari COVID-19 SARS-CoV-2 pada penggunaan detik-detik tertentu gitu. 30 detik pertama. Demikian Ibu moderator. Oke. Lanjut ya Prof, karena ternyata banyak juga yang bertanya. Ini dari Puskesmas Duko Kupang. Selamat siang dokter, nama saya Sheila. Izin bertanya dokter, tadi di awal dokter menyebutkan bahwa virus SARS-CoV-2 banyak bersembunyi di lidah, gingiva, dan kelenjar saliva. Tapi mengapa pemeriksaan swab PCR maupun antigen diambil sampelnya dari orofaring? Apakah boleh teknik swab mengambil sampel dari lidah dan gingiva? Satu ya Prof, saya lagi tambah satu lagi dari Dr. Rani Handayani. Yang ini kayaknya SPP Omers lah. Terima kasih untuk paparan materinya Prof. Rahmi. Saya Dr. Rani, SPPM dari Tangerang. Alhamdulillah saya sejak awal pandemi ikut pelayanan rawat inap pasien COVID-19. Banyak lesi yang tadi sudah Prof jelaskan, saya temui juga. Namun, beberapa pasien setelah dinyatakan negatif COVID masih memiliki keluhan pada rongga mulutnya, terutama gangguan pengecapan, mulai dari rasa pahit atau sulit menentukan rasa makanan, dan juga gangguan laju alir saliva. Mohon penjelasannya Prof, kenapa kondisi tersebut terjadi, padahal sudah negatif. Gitu Prof. Ya. Saya takut lupa, nanti diingetin lagi ya. Ya. Baik, saya jawab dulu yang nomor 3, yang dari Dokter Kupang, Dokter Sheila ya, Dokter Sheila kalau nggak salah. Ya, apakah ada di lidah, gingiva dan saliva? Kenapa ngambilnya dari nasofaring, di orofaring gitu ya? Kalau saya tadi perhatikan ya, kalau tadi lihat skematik gambarnya bahwa memang reservoirnya adanya di ujung-ujung, nasofaring dan orofaring bagian belakang-belakang. Sedangkan manifestasinya daerah lidah dan lain-lain. Kenapa swabnya di situ? Betul. Karena kenapa? Karena memang yang menyatakan bahwa di lidah swabnya itu belum ada penelitiannya gitu ya. Kayaknya sih mestinya kalau kita uji klinis, kita RCT juga, kita mesti bisa buktikan. Nah masalahnya ini tantangan buat kita semua ya, OMers dan juga sivitas akademika lainnya, ya untuk melakukan penelitian, ayo kita buktikan, betul nggak? Sekarang sudah ada ya di saliva, sudah bisa mendeteksi bukan? Kemudian bahkan dari volatile compound, VSC, volatile compound dari Jogja sudah bisa membuktikan tuh dengan Genos bahwa bisa mendeteksi. Jadi bukan hal yang impossible, bukan hal yang mustahil untuk membuktikan bahwa harusnya swabnya bisa juga di lidah gitu. Cuman memang reservoir tertingginya tertulis itu pada daerah naso dan orofaring. Saya yakin kalau emang ada suatu hari OMers itu membuat penelitian untuk itu, kita bisa publish dan kita bisa nyatakan bahwa ini juga bisa jadi indikator untuk dilakukannya swab di dalam rongga mulut gitu. Semoga ya. Ya, untuk Dokter Rani, jadi kenapa orang yang sudah negatif tapi manifestasinya masih ada? Ya, saya sangat setuju. Kemungkinannya besar masih bisa ada karena beberapa hal. Nomor 1, masalah serostomia, salivanya berkurang. Karena memang biasanya orang-orang tersebut side effect dari obat-obatannya ada yang memang panjang, ada juga respon dari tiap tubuh yang berkaitan sama reaksi hipersensitivitas juga bisa mempengaruhi respon keluarnya saliva pada tiap orang gitu. Jadi nggak bisa dipastikan apakah kalau udah sembuh pasti salivanya akan kembali normal. Setiap orang sangat berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi psikosomatik itu juga sangat mempengaruhi apakah seseorang itu akan recovery dan semua hilang semuanya atau memang dia akan sedikit prolong. Dan ingat satu lagi bahwa tendensi untuk terjadinya long COVID, side effect dari COVID-nya itu berperan sekali. Banyak sekali kan teman-teman sejawat kita yang sudah sembuh ternyata meninggal beberapa harinya. Banyak ya. Artinya kita mesti consider bahwa COVID ini sekali ya, maksudnya gejalanya spesifik untuk dan serangan
dia terhadap organ-organ di tubuhnya juga sangat panjang, bisa panjang maksudnya, bukan sangat, bisa panjang, sehingga manifestasi-manifestasi yang muncul orangnya sembuh pun masih bisa berkelanjutan. Demikian kalau menurut saya. Terima kasih Prof. Ini saya kenalkan, saya Robert Lee, mahasiswa semester 5. Izin bertanya bahwa orang tuanya sering mendapatkan berbagai informasi tentang pencegahan dan pengobatan COVID dalam grup WA, di mana contohnya minum air panas dicampur dengan minyak kayu putih dan minum ramuan sambiloto. Nah, mungkin melawan hoax ini ya, Prof. Pertanyaannya, yang merupakan obat memerlukan anjuran dokter. Bagaimana pendapat Prof tentang hal? Bagaimana? Oke, pendapat saya ya. Oke, baik. Ya. Ini satu hari mungkin masuk ke saya Japri, hal-hal seperti ini ada 25 lah satu hari ya. Menanyakan mengenai Prof, apakah betul saya masukin minyak kayu putih ke dalam sini atau dikilik-kilik apa gitu ya. Berkaitan dengan yang namanya penyakit yang sifatnya pandemik, ya semua orang lagi kena dan mewabah sedunia ini, maka kreativitas semua orang juga sangat jangan meningkat, dan semua orang menjadi membuka lagi kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya alami. Tidak heran dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang secara alami, natural product atau bahan alam yang kita miliki itu mempunyai efek yang sangat amat bervariasi. Mulai dari anti radang, mulai dari dia bisa sebagai antiseptik, bahkan bisa mengurangi ina itu semua berkembang gitu. Cuman kalau pendapat saya tidak pernah bisa bilang bahwa itu salah, karena memang secara fitokimia dari bahan-bahan alam tersebut dia mempunyai manfaat yang sebetulnya kalau secara general kita bisa bilang bahwa oh iya, kayu putih dia mempunyai kemampuan untuk anti radang misalnya gitu. Kemudian dia memperlebar menyebabkan vasodilatasi pembuluh-pembuluh nafas, pembuluh saraf dan pembuluh ini, sehingga dia lebih enak gitu ya. Efek-efek itu bukannya hal yang hoaks sebetulnya, bukan hal hoaks. Tetapi untuk secara empiris artinya bukti fisik atau secara empiris itu perlu dibuktikan lebih lanjut. Jadi kalau pendapat saya, apapun yang berkaitan dengan kemampuan atau properti dari bahan alam itu dalam menyebabkan suatu penurunan peradangan gitu ya, itu sah-sah aja kalau menurut saya, asalkan kita mesti tahu bahwa sesuaikan dengan respon tubuh kita, karena dia sambiloto itu buat saya nggak cocok, buat kamu cocok gitu. Jadi semua harus di-customize berdasarkan kesesuaian tubuhnya masing-masing. Dan sayangnya memang sampai sekarang belum ada dosisnya gitu kan, yang repot tuh itu. Artinya dosisnya yang 1-2 lembar yang tangannya segini apa tangan yang seberapa gitu. Kemudian kayu putih 5 tetesnya yang berapa mili gitu kan gitu. Jadi yang boleh aja, tapi yang dikhawatirkan adalah yuk kita tidak termakan hoaks, tapi memang semua yang bentuknya empiris diperlukan dan hati-hati serta sesuaikan dengan respon tubuh masing-masing. Kayaknya itu menurut saya. Baik Prof. Dari paparan dan diskusi hari ini sangat menarik dan luar biasa. Memang COVID yang menggegerkan dunia ini, kita belajar, kita harus long life learning ya Prof. Kita harus belajar dan belajar lagi agar kita sebagai dokter gigi bisa memberikan pelayanan terbaik dan terkini pada pasien kita. Prof, saya minta yang 2 penanya terbaik yang mana ya Prof? Oh, oke. Kalau menurut saya, kenapa tes tidak di lidah itu is a good idea ya. Dan ada 3 sih yang bagus. Yang mesti 3 2 ya? yang mana? Ya. Enggak, ada 3 sebetulnya. Yang Gak apa-apa 3. Ya 3, ya, yang Kupang dan Dr. Rani serta dan Robert. Oh siap. Okay. Karena kita dipepet juga dengan waktu Prof. Jadi saya hanya sedikit bertanya, Prof pernah punya pengalaman dengan Oxyfresh apa tidak Prof? Saya pribadi? Ya.
Ya pasti ada lah. Oxyfresh Bagaimana, kan Prof? cukup Prof? udah lama ya, menemani saya cukup lama. Menurut saya, kalau saya tipe orang yang gini, Dok. Menurut saya semua obat itu diciptakan pasti ada manfaatnya. Pasti sudah melalui uji klinis, pasti sudah melalui uji fitokimia whatever itu. Secara culture atau sel dan uji-uji klinisnya, dan semua pasti punya aim atau tujuan yang bagus. Tapi para klinisi wajib mengetahui kapan dan kondisi apa mereka harus dipakainya. Jadi kalau menurut saya tidak bisa digeneralisir bahwa oke, pakai aja ini dari semua kasus A sampai Z pakai itu. No, menurut saya nggak bisa gitu. Kalau Oxyfresh saya rasakan dia punya efek yang bagus dalam hal-hal yang berkaitan sama pengikatan volatile sulfur compound itu sangat membantu. Kemudian untuk kasus-kasus di mana kalau gelnya, kalau saya punya pengalaman dia juga cukup bagus untuk regenerasi jaringan. Jadi mungkin bisa digunakan juga pada kasus-kasus yang tidak terlalu complicated seperti ulcer-ulcer yang ringan, mungkin bisa membantu. Dan sejauh saya itu. Ya, terima kasih Prof, karena saya juga memakai dari rumah sakit, jatahnya dapat Oxyfresh, dan dua pasien yang tayangkan Prof itu tadi juga pakai Oxyfresh terapinya. Cuman Oxyfresh mahal, Prof. Ya? Nah, ya kan itu urusannya rumah. Oh iya. Ya, tapi kalau teman sejawat, kalau pasien mesti difikirkan juga ya pasiennya ya. Jadi ada Pak Wi kan di sini, mungkin Pak Wi bisa tekan harganya. Baiklah, Prof, terima kasih atas sharing ilmunya. Acara hari ini dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolik yang akan diberikan oleh Ibu Dekan FKG UHT Laksamana Pertama Purnawirawan RA Nora Leliana, Dokter Gigi MHkes FI Saidi, kepada pembicara pertama. Monggo, Dok. Ya, sebuah presentasi yang luar biasa, Prof. Ini amalannya sangat luar biasa, Prof. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, Prof. Matur nuwun, Dokter.